Halo semuanya, selamat datang di Arvin's Daily Vlog and Hobbies. Nah, jadi teman-teman, belakangan ini gue tuh inspired banget sama video-video car vlogging dari Om Fitra Eri dan Om Mobi dan juga Ridwan Hanif misalnya ya. Nah, gue tuh jadi kebayang, asik juga ya bisa mencoba berbagai macam mobil, mau itu klasik, mau itu mobil baru setiap hari. Wah, rasanya pasti seneng banget. Nah, jadi teman-teman, hari ini gue mau bikin video car reviewing hanya untuk mencoba ya, hanya untuk mencoba menjadi car reviewer gitu ya. Oke, langsung saja mari kita lihat hasilnya. Halo semuanya, selamat datang di Arvin Auto TV. Nah, hari ini di sebelah saya sudah ada Toyota New Fortuner TRD Sportivo tahun 2019. Dan saya akan mereview mobil Fortuner ini untuk hari ini. Nah, Toyota Fortuner itu ibaratnya sudah menjadi suatu mobil wajib bagi para eksekutif muda dan juga para pengusaha muda. Dan karena mobil ini merupakan sebuah simbol status sosial yang menunjukkan bahwa Anda sudah cukup mapan. Nah, walaupun basisnya ini adalah terlahir dari Toyota Kijang Innova Reborn, namun coba Anda perhatikan ini, ini tampilannya yang tinggi dan besar dan juga gagah. Ini tampilan seperti ini yang membuat mobil ini sangat banyak disukai oleh berbagai kalangan. Tampilan depan mobil Toyota Fortuner itu untuk yang tahun 2019 ini sebetulnya masih sama saja dengan yang 2017. Tapi kebetulan yang ini grillnya sudah dimodif untuk mobil tes saya hari ini. Jadi lambang Toyotanya sudah dihilangkan dan juga warnanya hitam doff. Yang mana yang Anda lebih suka? Apakah Anda lebih suka model standarnya atau yang modifannya? Atau mungkin Anda punya saran modifikasi yang lebih baik? Silahkan komentar di bawah. Lampu utama Toyota Fortuner TRD Sportivo ini sudah menggunakan lampu LED by beam yang artinya lampu dekat dan lampu jauh itu sudah menggunakan LED dengan menggunakan satu proyektor lampu. Nah, serta dilengkapi oleh lampu LED untuk daytime running lamp. Dan ini juga auto lamp yang akan menyala secara otomatis. Jadi artinya apabila Anda sudah malam hari dan atau misalnya Anda melewati suatu tempat yang gelap, maka lampu ini akan menyala secara otomatis. Namun kelemahan dari lampu ini adalah karena tidak bisa dimatikan secara manual. Sehingga kalau misalnya Anda mau menyalakan mobil di saat malam hari dan mobil ini posisinya menghadap depan jendela atau misalnya di depan mobil Anda ada orang, jadinya takutnya kesilauan gitu. Jadi biasanya kalau saya akan ngeset lampu secara manual ke lampu kecil dulu sebelum saya starter. Bagian belakang mobil ini masih sama dengan yang versi 2017. Namun itu bukanlah hal yang buruk karena desain belakangnya saja sudah cukup keren menurut saya. Di bagian belakang mobil ini juga terdapat dua buah lampu LED yang bergaris sejajar dengan lambang Fortuner yang besar. Khusus pada tipe SRZ dan VRZ terdapat fitur unggulan yang diberi nama Power Back Door, yaitu fitur yang dapat membuka pintu bagasi secara elektrik. Namun, di tipe TRD Sportivo ini memberikan fitur kick sensor, sehingga Anda bisa membuka pintu bagasi hanya dengan mengayunkan kaki ke bawah bumpernya.
Perubahan yang paling menonjol pada mobil ini terdapat di bagian velgnya, di mana yang versi 2017 menggunakan motif two-tone alloy. Pada versi ini menggunakan warna hitam glossy. Mungkin akan lebih keren kalau warnanya itu hitam doff seperti ban Rockstar. Bagaimana menurut Anda? Silahkan komentar di bawah. Nah, sekarang mari kita lanjut ke bagian interiornya. Oh iya, saya hampir lupa. Mesin Toyota Fortuner ini menggunakan mesin diesel 2400 cc VNT Common Rail. Mesin ini menghasilkan tenaga maksimum 148 horsepower dan torsi maksimum sebesar 400 Nm. Tenaga dari mesin ini disalurkan ke roda belakang melalui transmisi otomatis 6 percepatan. Walaupun buat saya ini mobil yang saya akan bawa nyetir sehari-hari, tapi namun tidak jarang juga pemilik dari mobil ini yang akan menggunakan jasa pengemudi. Jadi saya tingginya 170 cm dan kursi depan ini sudah di-set sesuai dengan posisi mengemudi saya. Nah, seperti yang Anda bisa lihat, saya masih punya banyak ruang kaki dan ini saya juga tapak kaki saya bisa agak masuk ke dalam kolong, jadi agak selonjor gitu. Dan ruang kepala ini masih sangat memadai. Namun kalau misalnya di ruang tengah ini memang tidak saya sarankan untuk orang dewasa duduk di bagian tengah sini karena akan sangat sempit, dan karena ini di bagian tengahnya ini agak ada jendolannya, dan juga di bagian bawah ini untuk kaki juga ada gitu. Nah, untuk kepraktisan, mobil ini memiliki 2 buah cup holder yang ada di bawah sisi pintu, dan juga ada gantungan di sini. Saya tidak tahu ini buat menggantung apaan, karena rasanya buat ngegantung baju sih nggak mungkin bisa ya. Dan ini juga ada 2 buah kantong masing-masing di kursinya, dan juga ada colokan 12 volt di sini. Hanya ada 1. Dan di sini AC-nya juga sudah double blower, dan ya ini walaupun digital ini belum dual zone ya, masih tergantung dengan AC yang di depan gitu. Lalu di sini ada armrest. Nah, ini menurut saya juga lumayan enak posisinya, dan di sini juga ada 2 buah cup holder. Jadi ini cocok juga untuk seorang eksekutif muda duduk di belakang. Tidak ada perubahan yang signifikan dari Toyota Fortuner TRD Sportivo yang 2019 ini. Semua masih sama saja dengan yang versi 2017. Namun itu bukanlah hal yang buruk, karena menurut saya ini sudah cukup elegan. Ini terasa lebih elegan di kelasnya menurut saya. Jadi seperti yang Anda lihat di sini sudah ada bagian-bagian yang menggunakan soft touch, bahan-bahan soft touch, dan juga kulit ada di bagian sini juga, dan di lacinya, dan juga di bagian door trimnya pun juga sudah soft touch dengan bahan kulit. Dan di sini saya suka sekali di bagian panel persnelingnya ini sudah motif kayu, sehingga menambah kesan elegan di mobil ini. Nah, dan kursi pengemudi ini sudah dilengkapi dengan electric seat, fitur electric seat. Jadi Anda bisa mengadjust dudukan Anda secara elektrik seperti yang Anda lihat. Jadi tidak perlu tenaga lagi. Namun sayangnya ini belum tersedia untuk jok yang penumpang di depan. Jadi hanya tersedia di kursi pengemudi saja. Dan ini agak disayangkan, karena menurut saya mobil yang seharga $500 miliar lebih ini paling nggak seharusnya memberi fitur itu ke
kedua kursi ini. Jadi kalau cuma di pengemudi saja itu rasanya tanggung gitu. Nah, dari segi fitur untuk tipe SRZ dan VRZ ke atas termasuk TRD Sportivo ini sudah menggunakan keyless entry. Jadi Anda sudah tidak perlu untuk memasukkan kunci lagi untuk start engine, cukup dengan satu tombol saja dan Anda tinggal kantungi kuncinya dan mobil ini sudah bisa dinyalakan. Nah, untuk setirnya ini yang saya paling suka dari Toyota Fortuner ini, karena di antara mobil-mobil sekelasnya ini setirnya yang paling enak dilihat menurut saya, dan ini juga sangat enak untuk digenggam karena ini sudah bahan-bahan kulit dengan ada beberapa jahitan-jahitan yang sangat rapi, dan di sini juga ada bahan wooden, namun beda dengan yang Fortuner generasi sebelumnya yang lebih glossy wood. Ini agak lebih doff, jadi lebih enak gitu dipegangnya. Nah, di sini juga ada banyak tombol-tombol untuk mengontrol audio, dan bahkan juga ada voice command, ada tombol voice commandnya di sini, dan juga untuk bisa angkat telepon gitu. Nah, dan setir Toyota Fortuner ini sudah bisa diatur secara tilt dan teleskopik, sehingga ini akan membuat posisi menyetirnya cukup ergonomis. Sayangnya di mobil ini belum terdapat fitur vehicle stability control. Jadi fitur keamanan ini akan membantu pengemudi dalam menjaga kestabilan mobil pada saat menyetir, terutama saat Anda menikung di kecepatan yang sangat tinggi. Sayangnya fitur ini hanya ada di versi 4x4-nya, sementara ini di versi 4x2 yang biasa, jadi tidak ada fitur tersebut. Dan juga fitur Hill Assist Control itu juga tidak ada, yang dimana itu akan membantu untuk menahan mobil ketika Anda di kondisi stop and go di jalanan tanjakan, itu akan sangat membantu. Dan juga fitur peringatan lampu hazard yang otomatis menyala ketika Anda mengerem mendadak itu juga tidak ada di sini, dan menurut saya itu sangat disayangkan karena fitur-fitur tersebut itu seharusnya sudah menjadi fitur keselamatan yang wajib, jadi tidak tergantung pada tipe varian tertentu saja begitu loh, karena itu fitur yang akan sangat membantu terutama di kondisi jalanan di Jakarta ini. Cukup mengenai interior, sekarang kita coba jalan. Oke, sekarang kita masuk tol, kita coba driving experience. Oke, jadi hal pertama yang saya rasakan ketika masuk ke dalam kabin Toyota Fortuner yang generasi sekarang ini, itu kekedapan suaranya yang jauh lebih baik ketimbang Toyota Fortuner di generasi sebelumnya. Dan juga suara mesinnya yang sudah teredam dengan lebih baik. Ini dikarenakan mesinnya sekarang ini sudah menggunakan mesin dengan kode 2GB, jadi bukan lagi 2HD seperti yang di generasi sebelumnya. Nah, itu jadinya suara mesinnya memang sudah teredam lebih baik gitu, jadi nggak berisik. Memang masih terdengar suara mesinnya di dalam kabin, suara mesinnya itu masih masuk. Ya memang namanya juga mesin diesel gitu kan, tapi itu tidak sampai tahap yang mengganggu atau yang terlalu berisik kayak suara mesin truk gitu, enggak gitu. Jadi ini masih sangat nyaman bagi saya. Karakter suspensi dari Toyota Fortuner tipe TRD Sportivo tahun 2019 sebetulnya memang
tidak ada racikan khusus di TRD seperti pada generasi sebelumnya ya. Biasanya kan pakai per khusus TRD atau semacamnya begitu, tapi ini tidak. Mungkin untuk generasi ini Toyota sudah merasa yang standarnya saja sudah cukup enak gitu. Jadi karakter suspensinya itu yang di generasi ini tuh lebih empuk ketimbang generasi sebelumnya. Nah, jadi sepertinya Toyota itu mengutamakan kenyamanan untuk Fortuner generasi yang sekarang ini. Jadi makanya karena mungkin Toyota juga tahu ya, pengguna mobil ini juga jarang sekali yang menggunakan untuk off-road gitu. Dan kalaupun off-road juga pasti modif, ya kan. Personally ya, saya memang lebih suka mobil yang dengan karakter suspensi empuk dan nyaman. Jadi memang saya lebih mengutamakan itu kalau saya memilih suatu mobil gitu. Nah, namun di sisi lain, kalau apabila Anda melewati polisi tidur misalnya, itu bantingannya terasa lebih bouncy. Jadi kalau Anda melewati polisi tidur atau lobang gitu, itu akan terasa bantingannya lebih memantul ketimbang yang Fortuner generasi sebelumnya, which is itu terasa agak keras gitu. Nah, tapi bagi saya itu tidak masalah, tidak sampai yang adut-adutan gitu, paling nggak seperti itulah gitu. Jadi ini improvement yang cukup bagus, yang nggak sangat bagus malah. Ini improvement yang sangat bagus dari Toyota Fortuner. Soal handling, memang respon setir ke bannya itu tidak responsif. Ini jadi kalau misalnya Anda belok-belokan itu terasa tidak sigap gitu, sama sekali tidak sigap. Tapi ya saya tidak bisa komentar terlalu banyak di situ ya, karena memang pada dasarnya mobil ini didesain untuk menerjang medan-medan yang agak berat, yang agak semi off-road gitu. Jadi memang bukan didesain untuk kenceng-kencengan gitu. Jadi ya menurut saya ini tidak masalah sama sekali. Radius putar mobil ini menurut saya cukup impresif untuk mobil sebesar ini ya, karena mobil ini memiliki radius putar sebesar 5,7 meter. Jadi itu cukup impresif untuk mobil sebesar ini, dan ini sangat useful apabila dipakai di daerah perkotaan, kecuali kalau melewati gang-gang sempit ya. Memang ini lebih, walaupun rival abadinya yaitu Mitsubishi Pajero Sport Dakar itu memiliki radius putar yang sedikit lebih kecil, yaitu 5,6 meter. Namun ini 5,7 meter juga bukan hal yang buruk, karena ini sudah cukup nyaman untuk dipakai di daerah perkotaan. Soal akselerasi dari mobil ini ya memang tidak impresif. Jadi 0 sampai 100 km per jam itu tuntas dalam waktu 12,8 detik. Ya memang itu angka yang biasa saja, tapi kembali lagi memang pemilik mobil ini pasti tidak akan menggunakan mobil ini untuk kebut-kebutan gitu. Jadi menurut saya itu juga bukan masalah bagi Anda yang memiliki mobil ini. Pedal shift test. Sekarang kita tes ya pedal shift mobil ini. Terasa sekali ini ada
ada jedanya gitu. Jedanya itu pada saat kita perpindahan gigi itu terasa sekali. Jadi memang tidak perpindahannya itu pada saat kita menekan tombol pedal shiftnya ini responnya tidak terlalu sigap gitu. Tapi ya kembali lagi, memang sebenarnya ini fungsi yang tidak terpakai, kecuali mungkin manual mode-nya itu terpakai kalau Anda melewati jalanan yang menanjak, yang sangat menanjak gitu, itu mungkin masih terpakai. Tapi kalau untuk kebut-kebutan juga tidak gitu. Jadi mungkin buat apa juga gitu kan. Jadi di jalanan biasa dengan kecepatan rata-rata 20 km per jam dengan kondisi stop and go, mobil ini mencatat konsumsi BBM sebanyak 12,2 km per liter. Nah, sementara di jalan tol dengan kecepatan rata-rata 90 km per jam, mobil ini mencatat 16,4 km per liter. Dan ini adalah angka yang sangat impresif dan as expected from a diesel engine gitu, yang memang naturally irit gitu. Belum lagi feelingnya itu pas nyetir. Jadi pas Anda menyetir mobil ini, jujur yang saya rasakan adalah Anda akan merasa gagah begitu membawa mobil ini, dan Anda akan merasa tidak takut dengan kondisi jalan seperti apapun, karena memang ini adalah sebuah SUV leather frame yang ground clearance-nya itu sangat tinggi, sehingga mobil lain, dan karena ini adalah mobil yang besar, jadi saya yakin mobil-mobil lain pun juga akan mikir dua kali kalau misalnya mau nyalip-nyalip Anda gitu. Lalu bagaimana kesimpulan akhir dari mobil ini? Haruskah Anda hindari? Haruskah Anda pertimbangkan? Haruskah Anda shortlist? Atau langsung beli saja? Saran saya sebaiknya Anda shortlist dulu. Toyota Fortuner memang mobil yang sangat gagah dan juga nyaman. Namun biar bagaimanapun kita tidak bisa melupakan rival abadinya, yaitu Mitsubishi Pajero Sport Dakar, terutama yang tipe Dakar Ultimate. Mana yang menurut Anda lebih baik? Silahkan komentar di bawah dan beritahu kami. Terima kasih telah menonton. Nah, teman-teman, jadi itulah hasil video car vlogging saya yang paling pertama. Semua itu adalah opini pribadi saya. Jadi tidak ada sponsor ataupun endorsement dari pihak manapun. Ya, memang bukan video seperti layaknya seorang reviewer, dan semua itu saya kerjakan sendiri, jadi gue lumayan keteteran sih sejujurnya ya, tapi it's all worth it karena saya pada akhirnya berhasil juga membuat video car review yang pertama. Oke, terima kasih telah menonton. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video berikutnya. Nah, terima kasih telah menonton.